Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau PDR daring dengan kegiatan membaca, berdiskusi, berlatih, bermain peran, dan mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan bagi kehidupan manusia, dapat mengidentifikasi perbedaan dari setiap individu dengan tepat, serta dapat membandingkan dan mengurutkan volume benda dengan tepat. Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi informasi tentang perkembangan teknologi. Buka buku tema 7, halaman 39 sampai halaman 40. Ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya.
Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Buka buku tema 7, halaman 41. Ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri dari atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Tulis pendapatmu di buku tugas ya. Tetap ceria, kamu pasti bisa. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah tulis di buku tugas ya, kamu pasti bisa. Buka buku tema 7, halaman 42 sampai halaman 43. Ayo berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Kata pertama, daya tahan, artinya. Kata kedua, teknologi, artinya. Kata ketiga, pengemasan, artinya. Kata keempat, kedap udara, artinya. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Kalimat pertama, daya tahan, titik, titik, titik. Kalimat kedua, teknologi, titik, titik, titik. Kalimat ketiga, pengemasan, titik, titik, titik. Kalimat keempat, kedap udara, titik, titik, titik. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, KD 3.3 dan 4.3. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi keberagaman karakter individu di lingkungan sekitar. Buka buku tema 7, halaman 43 sampai halaman 44. Ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Buka buku tema 7, halaman 44. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu,
sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Kerjakan di buku cerita yang tugas telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Tetap ceria, kamu pasti bisa. Matematika KD 3.8 dan 4.8. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, luas dan volume dalam satuan tidak baku. Buka buku tema 7 halaman 45 sampai halaman 46. Ayo mengamati. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Susu dalam kemasan A. Susu dalam kemasan B. Susu dalam kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Buka buku tema 7 halaman 47 sampai halaman 48. Ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. Pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Keempat, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contoh, botol minum Benny. Setelah dituang ke dalam gelas plastik, batas air minum Benny. Botol minum Dayu. Setelah dituang ke dalam gelas plastik, batas air minum Dayu. Botol minum Edo. Setelah dituang ke dalam gelas plastik, batas air minum Edo. Botol minum Siti.
Setelah dituang ke dalam gelas plastik, batas air minum Siti. Botol minum Udin. Setelah dituang ke dalam gelas plastik, batas air minum Udin. Kelima, botol minum milik siapa memiliki volume paling banyak? Keenam, botol minum milik siapa memiliki volume paling sedikit? Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau temanmu. Buka buku tema 7 halaman 48 sampai halaman 50. Ayo berlatih. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar atau beri nomor yang memiliki volume lebih banyak. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari di toko atau warung. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.